Baik ya, jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten Tean sekarang ini kami akan sedikit share perihal permasalahan radar air yang suka mengalami kerusakan mulu gitu ya. Selalu rusak terus gitu ya. Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan radar air itu sering rusak. Nah, dalam video yang durasi pendeknya, kami tidak begitu detail untuk membahas perihal tersebut, gitu ya. Oke, di sini kami akan sedikit share supaya radar air tersebut menjadi tahan lama bertahun-tahun, gitu ya. Nah, beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan radar air itu selalu rusak, ya rusaknya itu bisa macet, ya. Bisa terjadi sedikit gosong lalu macet gitu ya. Ya macam-macam lah, intinya radar itu sering rusak gitu ya. Nah, faktor penyebabnya itu dikarenakan durasi hidupnya pompa itu lumayan lama, sehingga daya yang akan menuju ke pompa yang dikendalikan oleh switch radar tersebut lumayan lama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, daya pompa itu sendiri lumayan besar gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penampungan water torrent itu lumayan banyak gitu ya. Kalau toh ternyata water torrent cuma kapasitas 1000 gitu ya, terus penggunanya sedikit, ya tidak perlulah menggunakan alat ini gitu. Itu normal-normal saja kualitas dari radar gitu ya. Tetapi yang tadi kami katakan, beberapa poin atau faktor penyebab ya, selain tadi yang sudah kami katakan, tentu selain dari banyaknya tangki atau penampungan air, juga banyaknya pengguna air. Biasanya banyaknya penampungan air serta banyaknya pengguna air itu di sekolahan, ya, di masjid, ya pokoknya fasilitas-fasilitas yang dimana banyak penggunanya, ya contohnya fasilitas umum, ya masjid kayak gitu ya, yang tentu pengisian water torrent itu supaya beberapa water torrent itu terisi full, sehingga durasi pompa itu lumayan lama. Mungkin bisa sampai 1 jam, yang harusnya kalau untuk standar rumah-rumah itu 15 menit, nggak sampai 15 menit sudah penuh gitu ya. Nah, jadi dengan durasi yang cukup panjang ya, hidupnya pompa itu tentu akan mengakibatkan menjadi panasnya di switch radar. Nah, maka dari itu untuk membuat radar tersebut menjadi awet ya, ini dikhususkan untuk yang bosen gitu ya, istilahnya gonta-ganti 2 bulan, 3 bulan pompa tersebut ngadat lagi karena switch radarnya bermasalah gitu ya. Oke. Di sini kami akan sedikit memberikan bagaimana sih caranya ya. Tentu cara inilah yang paling efektif, yang selalu kami pergunakan untuk fasilitas-fasilitas yang dimana pengguna air itu cukup banyak gitu ya. Lalu pas pompanya juga yang kapasitasnya itu lebih dari 250 watt gitu ya, besarlah kapasitas pompanya gitu ya. Nah, di sini kami mempergunakan alat yang namanya alat bantu ini kontektor ya. Jadi nanti beban yang ada di switch radar itu hanya beban kuil dari kontektor ini. Nanti kita akan ampere berapa sih beban kuilnya ini yang akan berada selalu standby di switch radar ketika air itu belum penuh, tangki-tangki itu belum penuh, nanti kita ampere ya. Jadi intinya dengan alat ini sangat membantu sekali ya untuk supaya radar tersebut menjadi tahan lama gitu ya. Oke.
Ini kami sih sebetulnya lagi membuat ya penyolderan, karena ini kami mempergunakan kabel serabut ya, yang sebetulnya mempergunakan kabel yang kawat itu juga masih bisa ya. Nah, ini adalah tampilan yang sudah kami pasangkan, tampilkannya seperti ini gitu ya. Nah, ini. Oke, kita coba dulu ya sebelum nanti kita ampere ya. Ini kita udah rapihkan. Kita cek dulu ini ke bagian mesinnya ya, apa sudah hidup. Nah, alhamdulillah ya, walaupun ini kelihatan tutupnya udah terkunci, tapi tidak masalah. Dari sini kedengaran ini pompa sudah normal kembali, sudah hidup ya. Oke, sekarang kita akan karena ini tampilan yang sudah tuntas gitu ya, kita akan mundur ke belakang. Ini sebelum dirapihkan ya, kita cek berapa sih daya yang standby di radar. Kita lihat di sini ya. Kita ampere. Nah, di sini stabilnya itu di 0,03 ya. Stabilnya tuh di 0,03. Tinggal dikalikan aja 220 volt. Tuh ketahuan ya. Daya kuilnya itu hanya seperti itu gitu ya. Nah, lalu sekarang kita ampere ini kapasitas pompanya nih. 4,5 ya. Bisa Anda bayangkan dengan kapasitas daya yang cukup besar ini, lalu tanpa mempergunakan alat yang namanya kontaktor ini, otomatis daya ini akan standby di switch radar ya. Ya tentu dengan durasi yang tadi kami katakan, durasi pompa itu cukup lama hidupnya, karena untuk memenuhi kebutuhan pengisian tangki yang begitu banyak, ya tentu radar itu tidak mampu gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang sedikit bisa kami share supaya teman-teman juga yang ingin, yang pas kebetulan memiliki fasilitas umum gitu ya, yang dimana switch radarnya selalu rusak, ya pergunakanlah alat semacam ini. Nah, di sini kami juga tidak kalah penting ya untuk teman-teman simak. Kami buatkan skemanya, seperti apakah skemanya, ya mungkin bisa teman-teman simak dari skema ini. Saya jamin ya, walaupun teman-teman istilahnya bukan ahli banget di kelistrikan, dengan melihat skema ini lalu menerapkannya, insya Allah pasti bisa. Tapi catatan penting dalam merakit alat ini, tetap ya arus listrik dari kWh meternya dipadamkan terlebih dahulu, terkecuali yang sudah terbiasa. Oke, silahkan simak saja ya. Ini skemanya, mudah-mudahan sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes.